Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Elvansa Alifia Medina dari Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen, dan saya dari kelas MJ 208 Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021 di tengah pandemi COVID-19. Topik ini membahas bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi, khususnya dengan melihat beberapa indikator ekonomi makro. Beberapa indikator yang akan saya jelaskan adalah produk domestik bruto atau PDB, nilai tukar rupiah, inflasi, serta kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pembahasan ini menarik karena tahun 2021 merupakan periode ketika Indonesia masih menghadapi dampak pandemi, tetapi pada saat yang sama mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Pertama, kita melihat gambaran umum perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Pada periode ini, Indonesia masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan dan memberikan tekanan terhadap berbagai sektor. Namun, memasuki tahun 2021, mulai terlihat adanya perkembangan yang lebih positif. Aktivitas ekonomi perlahan mulai bergerak kembali. Beberapa indikator seperti ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah menunjukkan adanya perbaikan. Selain itu, kondisi nilai tukar rupiah dan inflasi juga relatif stabil. Stabilitas tersebut menjadi hal penting karena kondisi ekonomi yang stabil dapat memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara lebih baik. Kalau kita melihat kondisi tersebut, perekonomian Indonesia pada saat itu belum dapat dikatakan pulih. Namun, udah ada beberapa tanda-tanda perekonomian mulai bergerak menuju pemulihan. Jadi, dapat dikatakan bahwa Indonesia pada 2021 berada dalam fase transisi. Di satu sisi masih terdapat dampak pandemi, tetapi di sisi lain mulai muncul perkembangan positif yang menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk ke indikator pertama, yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB dapat digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Secara sederhana, ketika PDB meningkat, berarti kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian juga mengalami peningkatan. Pada triwulan pertama tahun 2021, PDB Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara year on year atau YoY. Meskipun angkanya masih negatif, kondisi ini sebenarnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kontraksi ekonomi Indonesia mencapai sekitar 2,07%. Artinya, tingkat penurunan ekonomi pada triwulan pertama 2021 sudah tidak sebesar tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didukung oleh beberapa komponen. Salah satunya adalah ekspor yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,74%, kemudian impor juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,27%. Selain itu, konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 2,96%. Investasi juga mulai menunjukkan perbaikannya. Dari kondisi tersebut, dapat kita lihat bahwa meskipun ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi, beberapa kegiatan ekonomi sudah mulai bergerak kembali. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, kontraksi yang lebih kecil menunjukkan bahwa tekanan terhadap perekonomian mulai berkurang. Jadi, angka PDB sebesar minus 0,74% tidak hanya perlu dilihat sebagai angka negatif, tetapi juga perlu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dari perbandingan tersebut, terlihat adanya proses pemulihan ekonomi. Intinya, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2021 masih belum sepenuhnya pulih, tetapi arah pergerakannya sudah mulai membaik. Selanjutnya, mari kita bahas kondisi nilai tukar rupiah. Pada tanggal 9 April 2021, nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp14.530 per dolar Amerika Serikat.
Nilai tukar merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan investasi. Kondisi rupiah yang relatif stabil dapat menunjukkan adanya kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pada periode tersebut aliran modal asing mulai kembali masuk ke Indonesia. Kondisi ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan investasi. Kenapa sih nilai tukar penting bagi perekonomian? Karena perubahan nilai rupiah dapat mempengaruhi biaya barang yang berasal dari luar negeri. Ketika rupiah melemah, barang impor dapat menjadi lebih mahal. Hal tersebut kemudian dapat meningkatkan biaya bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan bahan atau barang dari luar negeri. Sebaliknya, kalau kondisi rupiah lebih stabil, dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi kegiatan perdagangan maupun investasi. Selanjutnya, kita bahas tentang inflasi. Inflasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Pada April 2021, inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau IHK tercatat sebesar 0,13% secara month to month atau MTM. Sementara itu, jika dilihat secara tahunan, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,42%. Angka tersebut masih berada dalam target Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga secara umum pada saat itu masih relatif terkendali. Selanjutnya, mari kita bahas pihak-pihak yang memiliki peran dalam menentukan dan menjaga kebijakan ekonomi. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam menentukan kebijakan fiskal dan memberikan stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu mendorong aktivitas ekonomi ketika kondisi sedang mengalami tekanan. Kemudian, terdapat Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia juga dapat mempengaruhi kondisi suku bunga dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya juga ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki peran melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan. Pengawasan ini penting agar kegiatan di sektor keuangan tetap berjalan dengan baik dan stabil. Kemudian, ada DPR dan KSSK yang turut mendukung pengawasan serta stabilitas sistem keuangan nasional. Dari sini kita dapat melihat bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga. Diperlukan koordinasi antara pemerintah, BI, OJK, serta lembaga lainnya agar kebijakan yang dilakukan dapat mendukung kestabilan dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap PDB. Pertama, adalah dampak dari nilai tukar. Ketika rupiah berada dalam kondisi yang lebih kuat atau stabil, kondisi tersebut dapat membantu mendukung investasi dari aktivitas ekonomi. Sebaliknya, apabila rupiah mengalami kelemahan, biaya barang impor dapat meningkat. Jika perusahaan membutuhkan bahan baku dari luar negeri, kenaikan biaya tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian kita lihat dari sisi inflasi. Inflasi yang rendah dan terkendali dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang terjaga, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk melakukan konsumsi. Konsumsi sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam aktivitas perekonomian. Namun, apabila inflasi meningkat terlalu tinggi, masyarakat dapat mengurangi konsumsi karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan produksi perusahaan. Jika permintaan masyarakat menurun, perusahaan juga dapat mengurangi produksi. Jadi, kurs dan inflasi memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dalam kondisi April 2021, inflasi yang relatif rendah dan nilai tukar yang relatif stabil menjadi faktor yang mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia. Bagian berikutnya adalah mengenai BI rate dan pengaruh perubahan suku bunga terhadap perekonomian. Ketika BI rate mengalami penurunan, suku bunga pinjaman biasanya menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan konsumsi atau meminjam dana.
Bagi perusahaan, biaya pinjaman yang lebih rendah juga dapat membuat perusahaan lebih berani melakukan investasi. Jika konsumsi dan investasi meningkat, aktivitas produksi barang dan jasa juga dapat mengalami peningkatan. Kemudian, peningkatan produksi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara sederhana, penurunan suku bunga dapat memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi. Namun, kondisi sebaliknya dapat terjadi ketika BI rate mengalami kenaikan. Ketika suku bunga naik, pinjaman menjadi lebih mahal. Masyarakat dapat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi dan lebih memilih untuk menyimpan uang. Perusahaan juga dapat menunda investasi karena biaya pembiayaan menjadi lebih tinggi. Akibatnya, aktivitas ekonomi dapat mengalami perlambatan dan PDB berpotensi mengalami penurunan. Namun, kenaikan BI rate juga memiliki sisi lain, yaitu dapat membantu mengendalikan inflasi. Jadi, perubahan BI rate perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Kebijakan suku bunga bukan sekedar menaikkan atau menurunkan angka, tetapi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Jadi, berdasarkan seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia pada April 2021 mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan serta mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut terlihat dari kondisi PDB yang mengalami kontraksi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, dari sisi nilai tukar, rupiah dalam kondisi yang relatif stabil. Stabilitas tersebut dapat membantu mendukung kegiatan investasi dan juga perdagangan. Dari segi inflasi, tingkat inflasi masih relatif rendah dan terkendali. Kondisi ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi juga. Selain itu, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, DPR, dan KSSK memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perubahan variabel makroekonomi juga saling berkaitan. Nilai tukar, inflasi, suku bunga, konsumsi, investasi, dan PDB dapat saling mempengaruhi. Jadi, pemulihan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu indikator, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor dan kebijakan yang saling berhubungan. Secara menyeluruh, April 2021 dapat dilihat sebagai periode ketika perekonomian Indonesia mulai bergerak menuju pemulihan. Meskipun pandemi masih memberikan tekanan, beberapa indikator sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Demikian presentasi saya mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021 di tengah pandemi COVID-19. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.